dunia usaha itu eh, begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan. Kiranya melalui PA ini kita semua boleh diberkati bahwa ada Allah yang mengasihi kita, yang kiranya kita menyadari Allah itu peduli dengan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti minggu lalu Ibu Ina itu ada menekankan satu hal, betapa pentingnya kita mengenal Allah. Ya, betapa pentingnya kita mengenal Allah sehingga kita pun bisa ditenangkan ketika kita menghadapi situasi sulit. Oleh karena apa? Oleh karena kita tahu Allah tidak meninggalkan kita bergumul sendiri. Allah mengontrol segala sesuatu, dan Dia adalah Allah yang baik, Allah yang bisa kita andalkan dan kita percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan segera memulai, tidak berlama-lama lagi untuk malam hari ini. Ya, kita akan dipimpin oleh Ibu Inawati lagi. Dan sebelum kita mulai, mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur ya Tuhan karena Engkau tidak membiarkan kami bertumbuh tanpa pengajaran dan pengenalan yang benar tentang Tuhan. Maka Engkau mengizinkan dan bahkan Engkau memakai banyak sekali ya Tuhan yang ada di dalam gereja untuk memperlengkapi kami. Seperti malam ini ada PA yang bagus yang dipimpin oleh hambamu yang begitu menguasai perjanjian lama. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan, berkatilah PA malam ini ya Tuhan, berkati Ibu Ina juga dengan hikmat-Mu ya boleh mengajarkan kepada kami bagaimana ya Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang bijaksana, Allah yang baik, Allah yang selalu terlibat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami juga Tuhan tolong hati kami, roh kami untuk kami boleh fokus, untuk kami boleh melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan itu begitu luar biasa, begitu indah ya Tuhan, di dalam menguatkan kami, menghibur, di dalam membuat kami menjadi orang-orang yang bisa bertumbuh dengan baik di dalam anugerah Tuhan. Tuhan berkati untuk jaringan internet, untuk setiap peralatan yang kami pakai. Biarlah itu semua Tuhan Kau yang kuduskan, supaya PA malam hari ini juga bisa berjalan lancar dan setiap kami juga bisa mengikuti dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan waktu selanjutnya ini ke dalam tangan-Mu, tuntunan dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Ibu, untuk waktu saya serahkan ke Ibu untuk boleh memulainya, Bu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan melihat bagian kedua. Hari ini kita akan melihat ya Ayub 3 sampai 37, kedengarannya begitu banyak ya, tapi memang ini adalah perkataan-perkataan terutama Ayub dan teman-temannya. Dan karena teman-teman Ayub pada dasarnya sebenarnya mau menyatakan hal yang sama, cuman memang kayaknya semakin lama semakin kasar ya. Jadi kita hanya berfokus pada inti apa yang mereka katakan. Nah, subtemanya adalah bergumul dengan Allah. Dan di sini kita pertama-tama next melihat teman-teman Ayub. Nah, awalnya sebenarnya teman-teman Ayub itu sangat baik ya. Jadi kalau kita melihat pasal 2 ayat 11 sampai 13, ketiga sahabat Ayub mendengar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Lalu mereka pun datang dari tempatnya masing-masing. Mereka adalah Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Zofar orang Naama. Mereka sepakat untuk berbelasungkawa dan menghibur dia. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan semuanya memang bukan orang Israel ya, orang Teman. Teman itu kita nanti kenal sebagai ibu kota dari Edom. Kemudian Bildad orang Sua serta Zofar orang Naama, karena memang kalau memang Ayub hidup pada zaman Abraham atau sebelumnya berarti memang belum ada yang namanya bangsa Israel. Itulah sebabnya kenapa kita melihat bahwa orang-orang di sini bukan Israel ya. Nanti setelah ada umat Allah yang bernama Israel, maka fokus itu hanya kepada umat Allah. Ayat 12, ketika mereka memandang dari jauh mereka tidak mengenalnya lagi,
Mereka lalu menangis dengan suara nyaring, mengoyak jubahnya dan menghamburkan abu ke arah langit di atas kepala. Itu berarti mereka berkabung bersama-sama dengan Ayub. Memang orang Israel juga ya kalau berkabung itu mengoyak jubahnya. Nah, perhatikan ayat 13 karena ini sangat menarik. Lalu mereka duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat betapa berat penderitaannya. Jadi Bapak Ibu kita melihat bahwa teman-teman Ayub ikut berkabung. Nah, kemudian mereka berdiam diri karena melihat penderitaan Ayub sangat berat. Menarik bahwa kita sering sekali berpikir semakin berat penderitaan saudara kita, semakin kita itu seharusnya memberikan mereka ayat-ayat Alkitab. Tapi ternyata bukan itu yang diajarkan Alkitab. Alkitab menunjukkan semakin berat penderitaan seseorang, semakin kita jangan buka mulut, ya, jangan memberikan nasihat. Karena itu juga kalau kita melihat misalnya Pengkhotbah 3, ya, Pengkhotbah 3 kan berbicara tentang ada masanya untuk segala sesuatu. Dan menarik juga di situ menekankan betapa seharusnya ada waktu untuk berdiam diri, yaitu waktu berkabung. Kan itu kalau saya bacakan Pengkhotbah 3 ayat 7. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit, ya. Sekali lagi waktu untuk merobek itu waktu berkabung, tapi setelah selesai berkabung bajunya dijahit lagi karena di dalam dunia kuno baju itu mahal sekali. Jadi jangan pikir udah disobek udah tuh dibuang. Nah, kemudian pasangannya, karena setiap ayat ini adalah pasangannya, ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Berarti waktu berkabung adalah waktu untuk berdiam diri. Karena itu memang sebenarnya ya, semakin kalau kita melihat ada sahabat ya saudara kita yang sangat menderita, kita seharusnya jangan membuka mulut. Kenapa? Karena kalau kita misalnya ya memakai Roma 8 ayat 28 ya, kita tahu bahwa di dalam segala sesuatu Allah melakukannya untuk kebaikan kita. Apa yang dipikirkan oleh orang yang misalnya kehilangan orang yang begitu dikasihi? Dia akan menganggap bahwa kita tidak mengerti perasaannya. Sedangkan ya atau bisa saja mereka terhibur tetapi nanti dengan cepat kembali mereka itu akan tenggelam dengan dalam kesedihan. Karena apa? Kesedihan yang berat itu perlu waktu untuk dia berkabung, ya, perlu waktu untuk dia kemudian bisa menerimanya. Jadi dia perlu bergumul dengan Tuhan. Kita tidak mampu untuk memberikan jawaban, ya. Karena itu awalnya sebenarnya yang dilakukan teman-teman Ayub itu sangat baik. Mereka itu menemani 7 hari 7 malam tanpa membuka mulut. Kita sering sekali melihat bahwa teman-teman Ayub itu tidak baik, tapi saudara, saya rasa di antara kita mungkin ya jarang ya ada kalau ada sahabat kita ya kesulitan kita nemenin loh seminggu loh ya nggak bicara apa-apa itu kayaknya kita nggak sanggup tuh untuk melakukannya ya. Dan memang masalah Ayub dengan teman-temannya terjadi setelah mereka membuka mulut. Walaupun memang Ayub yang pertama-tama membuka mulut dan akhirnya teman-temannya kesal dengan Ayub. Ya, tapi saudara kita melihat ada waktu untuk berdiam diri, yaitu waktu untuk berkabung. Next. Nah, kitab Ayub sebenarnya Ayub itu menanyakan Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam, yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang biasanya mewakili pertanyaan-pertanyaan orang yang dalam kesulitan besar. Nah itu sebenarnya ya, kalau ada saudara kita, teman kita yang mengalami kepedihan yang luar biasa, membaca kitab Ayub itu sangat baik. Karena apa? Karena pertanyaan Ayub sering sekali sebenarnya mewakili. Karena itu coba kita lihat beberapa pertanyaan Ayub ya, pasal 3 ayat 11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Itu pada intinya mau mengatakan Tuhan ngapain juga sih aku hidup ya kalau memang untuk menderita seperti ini. Ya, jadi kenapa nggak mati aja tuh waktu dulu ketika aku lahir. Kemudian kita melihat pasal 6 ayat 13. 6 ayat 13, bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh dariku? Bukankah ketika kita mungkin ya di dalam penderitaan yang besar, kita berdoa, Tuhan juga belum menjawab, kita kemudian bisa kemudian putus asa dan berpikir tidak ada lagi
pertolongan bagiku. Kemudian, nah di sini menarik saudara, ya coba kita lihat 7 ayat 20. Jika aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadapmu penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Nah, kalau bahasa kita sekarang, why me Lord? Kok aku sih Tuhan? Kenapa aku yang mendapatkan penyakit ini? Kenapa aku yang mendapatkan kesulitan ini? Ternyata itu bukan pertanyaan yang baru ya. Ayub pun sudah bertanya, Tuhan, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Kemudian juga ternyata dari zaman kuno sampai sekarang termasuk Ayub berpikir bahwa Tuhan itu membela orang fasik. Ya, sehingga kalau kita melihat pasal 9 ayat 24, bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik dan mata para hakimnya telah ditutup oleh dia. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Maksudnya Tuhan yang menutup para hakim, ya, sehingga orang fasik bisa merajalela melakukan kejahatannya. Dan ini adalah pertanyaan klasik ya, ya, dan kalau kita ingat Mazmur 73 juga ya, si pemazmur menunjukkan betapa dia itu hampir terjatuh gara-gara apa? Gara-gara dia melihat bahwa orang fasik kok hidupnya enak, gemuk-gemuk ya, bersukacita, sedangkan dia setiap hari kena tulah. Jadi ketika kita mungkin dirundung kemalangan dan kita melihat orang lain, terutama ya orang-orang yang tidak takut Tuhan, kok hidupnya enak-enak ya, dan itu kemudian menjadi pertanyaan, Tuhan, kenapa Tuhan berbuat seperti itu? Kemudian kita melihat Ayub 13 ayat 24, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Tuhan, kenapa engkau menganggap aku sebagai musuhmu? Jadi ya, Bapak Ibu, ini adalah cuman sebagian dari pertanyaan-pertanyaan Ayub. Kita bisa melihat ya, ini adalah pertanyaan yang mungkin akan diajukan bahkan oleh kita kalau kita berada di dalam kesulitan dan Tuhan sepertinya belum juga menyelamatkan kita. Ya, jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan Ayub. Nah, kita bisa melihat atau bisa mengerti mungkin ya teman-teman, Ayub kan mempertanyakan Tuhan ya, bahkan nanti Ayub mengatakan Allah berlaku tidak adil terhadap dia, jadi teman-temannya akhirnya kesal terhadap Ayub. Karena itu kita melihat perkataan atau pandangan 3 teman Ayub. Next ya, yang pertama adalah Elifas. Awalnya sebenarnya memang mending dan Elifas juga mempunyai pandangan mungkin perspektif yang paling baik tentang Ayub daripada kedua temannya yang lain ya, sehingga kita melihat Elifas, saya bacakan pasal 4 beberapa ayat. Berbicaralah Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah yang dapat tetap menutup mulut? Ya, jadi di pasal 3 kan Ayub sudah mengatakan lebih baik dia mati, kenapa dia lahir dan sebagainya, dan Elifas sudah merasa tidak tahan. Ayat 3, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah diangkat kembali oleh kata-katamu dan lutut yang goyah telah kau kokohkan. Berarti Elifas itu menganggap bahwa Ayub adalah orang benar yang banyak menolong orang lain. Ya, jadi kita bisa melihat pandangan yang cukup baik tentang Ayub. Ya, ayat 5, tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu yang terkena dan engkau terkejut. Bukankah takut akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Jadi Elifas pada dasarnya mau mengatakan, Ayub kamu tuh sebenarnya orang benar ya, tapi sekarang kamu kaget karena kamu tertimpa malapetaka, tapi kamu kan takut akan Allah dan dia kebenaranmu itu yang akan menjadi sandaranmu, dalam arti Ayub ini menanti juga Tuhan akan memulihkan lagi. Tetapi kenapa walaupun Ayub orang benar Tuhan menimpakan ini? Nah, jawaban Elifas terutama terlihat di ayat 17 dan 18. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Lihatlah hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat.
Elifas pada dasarnya mau mengatakan Ayub kamu tuh orang benar, tapi Ayub tidak ada orang yang sempurna. Malaikat Tuhan pun ada yang tersesat. Jadi kalau kamu juga punya dosa dan kemudian Tuhan menghukum kamu, ya wajarlah karena tidak mungkin ada seorang yang benar di hadapan Allah, ya. Jadi intinya tidak heran jika Allah menghukum Ayub, tapi karena ia orang saleh, maka ia hanya akan dihukum sebentar, ya. Ayat 7, camkanlah ini, siapakah yang binasa tanpa bersalah dan dimanakan orang yang jujur dibinasakan. No problem lah, Ayub kamu tuh orang benar, ya. Jadi pada dasarnya itu yang dikatakan Elifas. Tapi walaupun Elifas melihat bahwa Ayub adalah orang benar, tetap dia melihat bahwa apa yang menimpa Ayub itu adalah karena dosa Ayub, ya. Dan dia menganggap ya masuk akal karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan Ayub tidak suka dengan itu, ya, karena kita tahu bahwa Ayub menganggap bahwa apa yang terjadi bukan karena dosanya. Jadi dia pun tetap kemudian menyanggah Elifas. Nah, kemudian kita melihat teman yang kedua Bildad. Nah, Bildad sudah lebih mengecam dan terutama mengecam anak-anak Ayub. Ingat ya, Ayub tidak mati tapi 10 anaknya mati. Karena itu coba kita lihat. Ya, kemudian kita melihat Ayub 8, ini adalah permulaan perkataan Bildad. Saya bacakan dari ayat 1. Berbicaralah Bildad orang Sua, berapa lama lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Mungkinkah Allah membengkokkan keadilan? Mungkinkah Yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Nah, sebenarnya teman-teman Ayub itu mempunyai prinsip yang benar, yaitu prinsip keadilan Allah. Prinsip keadilan Allah dalam perjanjian lama adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Sebenarnya ini adalah prinsip yang sangat baik, yang mau menekankan bahwa Allah akan menghukum atau Allah menyuruh para hakim memberikan hukuman itu setimpal dengan kejahatan, ya. Jadi prinsip mata ganti mata itu adalah prinsip yang diberikan supaya ketika para hakim menyelesaikan atau memutuskan perkara, mereka itu akan menghukum, memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Jadi ini adalah prinsip exact justice. Cuman sayangnya seperti biasa umat Tuhan sering salah menafsirkan perjanjian lama, sehingga pada zaman Tuhan Yesus prinsip ini dianggap kita boleh membalas dendam. Nah, itu yang Tuhan Yesus tentang. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya, tidak mungkin Tuhan Yesus menentang perjanjian lama. Yang Tuhan Yesus tentang, terutama di dalam Matius 5, ya, di mana ada 6 kali Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar apa yang diajarkan kepada nenek moyang kita, tetapi aku berkata kepadamu. Yang Yesus tentang adalah tafsiran yang salah tentang PL. Karena itu Yesus menentang mata ganti mata yang dianggap sebagai pembalasan dendam, untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi sebenarnya prinsip mata ganti mata itu adalah prinsip keadilan Tuhan. Dan itu yang dimengerti oleh teman-teman Ayub. Karena itu dia mau mengatakan, mungkinkah Allah membengkokkan keadilan, mungkinkah Yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran. Mau mengatakan, Ayub kamu menderita begitu pasti karena ada dosamu. Tapi terutama ayat 4. Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Jadi Bildad menuduh bahwa anak-anak Ayub mati karena dosa mereka. Dan mungkin pandangan inilah yang membuat kadang-kadang orang berpikir bahwa pesta yang dilakukan oleh anak-anak Ayub adalah pesta yang tidak benar, ya, dan karena itu kemudian Allah murka. Tapi ini adalah perkiraan Bildad, ya Bapak Ibu, dan kita tidak boleh menganggap perkataannya pasti benar. Oh, mungkin sejalan dengan itu, ya, sekalian saja kita harus hati-hati ketika kita menafsirkan Alkitab, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau Allah yang berbicara, kalau utusan Allah berbicara atas nama Allah, jika penulis yang menuliskan, dan kita percaya penulis diinspirasikan, maka perkataannya pasti benar. 100% benar, kita tidak perlu meragukan. Tapi kalau karakter berbicara atas dirinya sendiri, maka sama seperti karakter yang kita jumpai di dalam kehidupan kita, kita harus menimbang-nimbang apakah perkataannya benar atau tidak.
Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, di sini kan teman-teman Ayub, bahkan Ayub sendiri berbicara atas nama dirinya sendiri. Sehingga kita itu harus menimbang perkataan mereka itu benar atau tidak. Bahkan di dalam kitab Ayub ada perkataan-perkataan Ayub yang tidak benar. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara hati-hati, hanya karena Bildad menuduh bahwa anak-anak Ayub mati karena dosa mereka, bukan berarti itu benar. Ya, jadi ini pandangan Bildad bahwa anak-anak Ayub mati karena dosa mereka. Tapi Ayub kan tidak mati. Berarti Ayub mendingan dari anak-anaknya. Karena itu saya lanjutkan pasal 8 dari ayat 5. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Keadaanmu yang dahulu akan terlihat kecil, tetapi keadaanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Jadi Ayub memang merupakan seorang pendosa serius, tapi lebih baik dari anak-anaknya, dan karena Ayub mencari Allah, nanti ia akan dipulihkan. Tapi berarti Bildad sudah menganggap Ayub itu sudah lebih serius dosanya, ya, terutama anak-anaknya berdosa seperti itu, ya, dan itu sudah lebih parah lah, pandangannya sudah lebih parah daripada Elifas. Tapi Bapak Ibu bisa bayangin nggak sih, 10 anak meninggal dan kemudian dikatakan anak-anakmu mati karena mereka berdosa besar terhadap Tuhan, coba ya, apa nggak ngamuk tuh si Ayub, ya, dikatakan seperti itu. Karena itu kenapa kalau kita membaca kitab Ayub, tambah lama Ayub juga tambah marah terhadap sahabat-sahabatnya. Nah, Zofar lebih parah lagi, mungkin karena ya sudah mendengar Ayub tambah lama tambah marah gitu. Jadi Zofar sudah menganggap Ayub adalah pendosa besar, bahkan coba kita lihat pasal 11 ya. Pasal 11 saya bacakan dari ayat 1. Kemudian berbicara Zofar orang Naamah, apakah kata-kata yang banyak tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak bicara harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Kalau engkau mengolok-ngolok, apakah tidak ada yang mempermalukan kau? Kita bisa melihat ya, tambah lama tambah kasar tuh. Mereka itu saling berbicara. Termasuk Ayub juga kemudian juga berbicara kasar kepada teman-temannya. Dari ayat 4, perhatikan. Katamu pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi kiranya Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau. Ayat 6, dan memberitahukan kepadamu rahasia hikmat, karena hal itu bermakna ganda bagi pengertian, ketahuilah bahwa Allah mengabaikan sebagian dari kesalahanmu. Nah, Bapak Ibu, maksudnya apa? Ketahuilah bahwa Allah mengabaikan sebagian dari kesalahanmu. Artinya, Ayub, kamu tuh seharusnya bersyukur Allah itu tidak memperhitungkan segala dosamu. Jadi hukuman kamu itu cuma sebagian dari dosamu. Jadi mungkin dia mau mengatakan kalau benar-benar Allah memperhitungkan Ayub kamu tuh udah mati gitu ya. Jadi mau mengatakan bahwa hukuman yang Allah berikan adalah lebih ringan karena Allah tidak memperhitungkan sebagian dari kesalahan Ayub. Saudara bayangkan ya, udah bangkrut 10 anak mati masih dianggap hukuman yang ringan karena Allah tidak memperhitungkan semua dosa Ayub. Karena itu tidak mengherankan Ayub marah sekali saudara kepada teman-temannya. Saya rasa kalau kita punya teman-teman seperti itu kita juga marah kali ya. Jadi kayaknya udah jatuh tertimpa tangga seperti itu kan. Karena itu next kita melihat kemarahan Ayub terhadap teman-temannya. Ayub akhirnya tidak tahan dengan penderitaannya dan mempertanyakan keadilan Allah terhadap dirinya. Ya, jadi saudara, Ayub sendiri dan mungkin juga tambah marah, bukan saja dia sudah kesakitan kita tidak tahu berapa lama, ya kita tahu ya, kita kalau sakit itu menjadi semakin tidak sabaran dan semakin mudah marah ya. Misalnya di dalam Ayub 27 ayat 2, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi Yang Maha Kuasa yang membetihkan hatiku. Jadi Ayub itu mempertanyakan keadilan Allah, ya, bahkan menganggap bahwa Allah berlaku tidak adil terhadap dia. Karena itu bahkan ya perkataan Ayub itu tidak boleh kita anggap semuanya benar ya Bapak Ibu sekalian. Ayub juga berkata-kata seperti tuduhan Tuhan tanpa pengetahuan. Dan teman-teman Ayub membela Allah dan menjadi marah dan berkata kasar
kepada Ayub tidak mengherankan. Ayub menuduh teman-temannya seperti ini. Ayub 16 ayat 2. Nah, Ayub 16 ayat 2 di TB yang lama itu terkenal ya. Penghibur-penghibur sialan kamu semua. Tapi sebenarnya itu terjemahan yang kurang tepat dan baik sekali TB2 sudah mengubahnya. Ya Bapak Ibu, jadi tolong jangan pakai lagi penghibur sialan ya. Itu tidak benar. Kalau kita melihat Inggrisnya you miserable comforters ya, dan sekarang sudah lebih baik sehingga kita melihat pasal 16. Tetapi Ayub menjawab, hai, seperti itu telah acap hal, seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur yang menyusahkan saja kamu semua. Dan itu adalah terjemahan yang lebih benar ya. Penghibur itu kan seharusnya menghibur, tapi yang terjadi adalah teman-teman Ayub malah membuat Ayub semakin susah ya. Karena itu dia mengatakan penghibur yang menyusahkan saja kamu semua. Jadi sekali lagi ya, tolong jangan pakai lagi penghibur sialan. Selain kata sialan itu kayaknya kok kita orang Kristen ya, biasanya tidak pernah memakainya, tetapi juga terjemahannya memang kurang tepat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kemudian mau lebih mendetilkan perkataan Elihu karena sebenarnya perkataan Elihu lebih berbobot nih daripada perkataan teman-teman Ayub. Walaupun pada dasarnya prinsip dari perkataan teman-teman Ayub itu tidak salah Bapak Ibu sekali ya. Sekali lagi prinsip mereka karena mereka melihat bahwa prinsip keadilan Allah adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kesalahan mereka adalah mereka menganggap Allah pasti berlaku seperti itu, ya. Jadi terlalu sombong dan menganggap mereka mengerti dengan sepenuhnya apa yang Allah kerjakan. Kan itu saya mau supaya kita melihat. Nah, Elihu menjawab 3 argumentasi Ayub yang bagi saya sangat baik sekali. Ya, karena itu argumen Ayub pertama. Pertama ya, kita melihat dari pasal 33. Pasal 33 ayat 9. Aku bersih tanpa melakukan pelanggaran, aku suci tanpa kesalahan. Jadi Elihu itu mengutip perkataan Ayub. Ya, jadi dia mengutip Ayub berkata, aku bersih tanpa melakukan pelanggaran, aku suci tanpa kesalahan, tetapi ia mendapat alasan melawan aku, ia menganggap aku sebagai musuhnya. Pada dasarnya Ayub menuduh Allah berlaku tidak adil. Tadi kita ya sudah melihat 27 ayat 2, memang Ayub sudah melihat bahwa Allah berlaku tidak adil kepada dia. Nah, Bapak Ibu, sering nggak kita menganggap Allah itu berlaku tidak adil kepada kita? Aduh, sering banget tuh ya. Bahkan nggak usah harus kita hidup susah ya. Setiap kali kalau mengajar, saya kan orang reform, mengajarkan doktrin pilihan langsung. Bu, kalau begitu Allah tidak adil dong ya. Kita manusia betapa mudahnya mengatakan kalau Allah tidak adil ya, apalagi kalau kita menderita melihat orang yang lebih fasik dari kita kok hidupnya lebih enak ya, langsung kita menganggap Allah tidak adil. Kan itu jawaban Elihu sangat baik Bapak Ibu ya, karena kita mudah sekali jatuh kepada pemikiran yang seperti itu. Nah, ayat 12, sesungguhnya dalam hal ini engkau tidak benar, demikianlah sanggahanku kepadamu, karena Allah itu melebihi manusia. Mengapa engkau menuntut dia bahwa, ayat 12 saja ya. Jadi dalam hal ini engkau tidak benar, demikianlah sanggahanku kepadamu, karena Allah itu melebihi manusia. Intinya, ya, Elihu mau mengatakan kepada Ayub, Ayub, kita itu tidak mampu untuk menghakimi Allah karena dia adalah Allah yang tidak terbatas dan kita tidak dapat memahami apa yang Allah kerjakan. Ingat ya, Yesaya 55 ayat 8, Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Jadi kita itu harus menahan diri, Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus cukup punya kerendahan hati untuk mengerti bahwa kita itu tidak mengerti hikmat Allah di dalam membiarkan semua malapetaka itu misalnya terjadi pada kita. Jadi jangan, walaupun kita mungkin tergoda, jangan berpikir apalagi mengatakan kalau Allah itu tidak adil.
Ya, jadi kita harus mengerti kita sama sekali tidak punya kemampuan untuk bisa menilai bahwa Allah itu tidak adil. Karena itu tentu saja yang bisa kita lakukan adalah memegang apa yang Alkitab katakan, dan Alkitab mengatakan Allah kita adil dan Allah kita baik. Jadi kita tidak boleh mengatakan kalau Allah tidak adil, walaupun sering sekali terlihat sepertinya Allah tidak adil. Tapi ingat ya, kita seharusnya hidup berdasarkan iman, dan berdasarkan iman berarti bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Ya, jadi dalam hal ini saya rasa jawaban Elihu itu sangat baik ya. Jadi kita manusia yang begitu terbatas tidak bisa menilai sebenarnya ya, apalagi menghakimi apa yang Allah lakukan. Nah, kemudian argumentasi Ayub yang kedua, next. Ayat 13. Mengapa engkau menuntut dia bahwa dia tidak menjawab semua perkataan orang? Jadi argumentasi Ayub yang kedua bahwa Allah tidak menjawab doanya. Karena memang kan mereka sudah bolak-balik bicara dan Allah tetap diam. Tentu saja ya, nanti sesudah Elihu selesai berkata baru Allah nanti menjawab. Tapi itu nanti kan 2 minggu lagi baru kita lihat. Nah, jawaban Elihu dari ayat 14. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, sewaktu orang tidur nyenyak berbaring di atas tempat tidur, pada waktu itulah ia membuka telinga manusia dan menggentarkan mereka dengan teguran-teguran untuk memalingkan manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya dari liang kubur dan hidupnya dari maut oleh lembing. Ia ditegur dengan penderitaan di tempat tidurnya dan benturan tulang-tulangnya terus-menerus. Jadi jawaban Elihu, Allah memakai berbagai cara termasuk mimpi, di sini kelihatannya mimpi buruk dan penderitaan untuk memberikan peringatan pada manusia. Jadi Elihu mengatakan, Ayub enggak benar kalau Allah itu tidak berbicara kepada kamu. Melalui keadaan-keadaan yang terjadi, Allah itu sedang berbicara kepada kamu. Nah, ini saya rasa juga adalah jawaban yang sangat baik untuk kita ya. Kita juga selalu merasa kok Allah itu tidak menjawab doa kita. Allah selalu menjawab doa kita. Ya, tentu saja jawaban doa Allah bisa ya, bisa tidak, bisa nanti, tapi Allah sebenarnya menjawab. Cuman kita sering sekali tidak peka dengan jawaban Tuhan. Ya, jadi Allah selalu berbicara kepada kita perlu belajar peka terhadap apa yang Allah katakan. Dan Allah bisa berkata melalui apapun. Amsal mengajarkan melalui semut aja sebenarnya Allah sedang berbicara kepada kita, bukan? Ya, karena itu kalau kita sedang menantikan jawaban Allah, coba perhatikan dah apapun yang kita baca, yang kita lihat ya, Allah bisa memakai semua itu untuk berbicara kepada kita. Nah, saya punya pengalaman yang real ya, Bapak Ibu sekalian, walaupun itu bukan jawaban Allah pada saya. Kalau Bapak Ibu ingat dulu ketika Ahok bertarung dalam pilkada dan kalah ya, kebanyakan kita bertanya kan, kenapa sih Tuhan? Ya enggak ya, kenapa tidak Pak Ahok menang? Bukankah itu akan menunjukkan kemuliaanmu, kebesaranmu gitu kan? Karena kan semua orang tahu tuh kalau Pak Ahok itu adalah orang Kristen yang serius. Dan termasuk Pak Yakub Susabda ya, jadi tentu saja ketua kami yang sebelumnya kan Pak Yakub Susabda itu juga dan dia mengatakan suatu waktu dia menonton televisi dan memang sedang wawancara, dan orang itu kemudian menjelaskan kenapa Ahok tidak boleh menjadi gubernur. Dia mengatakan Pak Ahok tidak bisa menyatukan Indonesia. Intinya kalau sampai Pak Ahok menang waktu itu keadaan bisa kacau. Nah, di situ Pak Yakub menganggap bahwa Tuhan menjawab pertanyaan dia. Nah, poin saya adalah Bapak Ibu sekalian ya, karena kemudian Pak Yakub sharing kepada kami, poin saya adalah pertanyaan kita itu Allah peduli, dan Allah sebenarnya selalu berbicara kepada kita. Cuman kita sering sekali tidak peka. Karena itu ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita itu perlu belajar peka untuk mendengar perkataan Allah yang sedang Allah berikan kepada kita.
Nah, next kemudian kita melihat argumentasi Ayub yang ketiga, tidak ada yang mengerti aku, walaupun tidak persis ada ayatnya yang di sini, tetapi kan sepanjang apa yang sudah kita lihat, baca ya, Ayub itu menganggap tidak ada yang mengerti dia, bahkan teman-temannya kan disebut sebagai penghibur yang menyusahkan. Nah, kemudian Elihu mengatakan ada malaikat penengah yang akan membela manusia. Saya bacakan pasal 33 dari ayat 23. Jika di sampingnya ada malaikat, satu di antara 1.000 sebagai perantara, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihani dengan berfirman, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur, uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya akan lebih segar daripada orang muda, kembali seperti masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia memandang wajahnya dengan sorak-sorai dan Allah memulihkan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan membengkokkan yang lurus, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. Jadi intinya mau mengatakan bahwa ada malaikat penengah yang membela manusia. Nah, tentu saja kalau zaman sekarang kita melihat bahwa ini yang dimaksudkan adalah Mesias ya. Jadi Eluhu mengatakan ada malaikat penengah yang akan membela manusia. Jadi orang-orang PL memang sudah punya konsep tentang Mesias ya, Bapak Ibu sekalian ya, walaupun mungkin tidak sejelas konsep kita. Nah, sebenarnya Ayub pun telah mengatakan tentang penebus bahkan lebih jelas dari apa yang dikatakan Elihu. Coba kita balik kepada Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit membela di atas bumi, juga sesudah kulit tubuhku rusak tanpa dagingku pun aku akan melihat dia. Nah, TB2 juga sudah lebih baik ya. Oh, sorry, bukan tanpa daging, salah. TB2 tetap salah. Jadi harusnya juga sesudah kulit tubuhku rusak, di dalam dagingku pun aku akan melihat Allah. Berbicara menyiratkan kebangkitan tubuh ya, menyiratkan dia percaya kepada kebangkitan tubuh. Juga sesudah kulit tubuhku rusak, dengan dalam dagingku aku pun akan melihat Allah. Ya, aku akan melihat dia memihak padaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain, hati sanubariku merana karena rindu. Ya, jadi Ayub sebenarnya juga pernah mengatakan bahwa dia tahu ada penebusnya yang hidup. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Ibrani 2 ayat 18, ini yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Tentu saja kita yang hidup setelah Tuhan Yesus datang ya, lebih jelas mengenai penebus kita. Ibrani 2 ayat 18, karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Mau mengatakan ya betapa Yesus sang imam besar mengerti penderitaan kita karena dia sudah mengalaminya. Dan tentu saja kita juga diberitahukan bahwa Yesus sekarang pun senantiasa berdoa syafaat bagi kita. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa tidak ada yang mengerti aku. Mungkin orang-orang sekeliling kita bisa salah mengerti kita, bisa tidak mengerti kita, tetapi kita ada Mesias ya, kita ada mediator yang jelas mengerti sekali apa yang kita rasakan, apa yang kemudian menjadi penderitaan kita. Ya, jadi itu 3 jawaban Elihu dan tentu saja jawaban-jawaban yang menurut saya sangat penting bagi kita ya. Nah, next kita melihat murka Allah terhadap teman-teman Ayub. Ya, jadi saya cuma mau mengatakan di sini bahwa menarik bahwa ya, walaupun betul nanti minggu depan kita akan melihat 2 minggu lagi ya bahwa Tuhan juga menuduh Ayub berkata tanpa pengetahuan. Jadi memang tidak semua perkataan Ayub itu benar, tapi Tuhan lebih marah kepada teman-teman Ayub daripada Ayub. Ya, jadi kita melihat bahwa ternyata Allah menjadi murka terhadap teman-teman Ayub yang sebenarnya mencoba membela Allah. Ya, jadi teman-temannya itu marah pada Ayub karena Ayub mempertanyakan Allah. Ya, karena Ayub kemudian menganggap bahwa dia tidak berdosa, kenapa Allah kemudian memperlakukan dia seperti itu? Tetapi ternyata perkataan Tuhan adalah seperti ini. Coba kita lari dulu ke Ayub 42 ayat 7.
Setelah Tuhan menyampaikan hal itu kepada Ayub, Tuhan berfirman kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Aneh ya, Allah mengatakan kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Next. Nah, tentu saja sekali lagi Bapak Ibu ya, bukan berarti bahwa semua perkataan Ayub benar. Allah juga mengatakan Ayub berbicara dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Ingat ya, Ayub sampai menuduh Allah juga berlaku tidak adil. 38 ayat 2, siapakah dia yang mengaburkan rancanganku dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Tetapi Ayub lebih benar dari teman-temannya yang berpikir mereka mengerti sepenuhnya apa yang Allah kerjakan. Setidak-tidaknya Ayub tahu bahwa Allah itu terlalu besar, tidak bisa dipahami, dan dia karena itu dia bertanya, Tuhan kenapa semua malapetaka ini terjadi? Teman-teman Ayub mengasumsikan mereka bisa mengerti Allah sepenuhnya. Ya, karena itu dalam hal ini mereka sebenarnya tidak lebih baik dari Ayub ya, bahkan mereka melakukan kesalahan yang sangat besar. Tapi saudara, sampai zaman sekarang pun ya, kadang-kadang orang kalau melihat orang berita, pasti tuh kamu coba pikirkan dosa apa. Kan belum tentu kita itu maksudnya malapetaka terjadi karena akibat dosa kita ya, bisa tentu saja itu bisa karena akibat dosa kita dan Tuhan memberikan hukuman supaya kita bertobat, tetapi belum tentu ya bisa seperti malapetaka yang terjadi pada Ayub itu adalah karena Tuhan mau membentuknya. Karena itu next kita melihat, nah ini sebenarnya yang menjadi tema kita hari ini, bergumul dengan Allah. Ya, tindakan Ayub yang bertanya kepada Allah tentang apa yang terjadi, bahkan bertanya dalam kekecewaan dan kemarahannya adalah lebih baik daripada mengasumsikan sendiri apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya mau fokuskan di dalam beberapa waktu terakhir kita. Kita sama seperti Ayub, Ayub yang begitu saleh saja bisa marah sama Allah ya, apalagi kita Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya rasa ketika penderitaan yang besar terjadi ya, kita sadar atau tidak sadar, mau mengakui atau tidak, pasti bisa ada kekecewaan bahkan kemarahan kepada Allah. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Karena itu kenapa Alkitab penuh dengan orang-orang benar yang sebenarnya menunjukkan kekecewaan dan kemarahannya. Coba baca Mazmur. Berapa banyak pemazmur termasuk Daud yang menunjukkan kekecewaannya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sepertinya berdiam diri, ya, tidak menjawab, bahkan bahasa yang dipakai memalingkan wajahnya dari umatnya. Karena itu kalau itu yang terjadi ya, misalnya kita mendapatkan kesusahan besar, entah kita sakit atau orang yang kita kasih sakit, atau di dalam masalah keuangan yang sangat besar, kita berdoa, berbulan-bulan, Tuhan tidak juga memberikan jawaban kepada kita ya, atau Tuhan tidak juga memulihkan kita. Saudara kira-kira bakal kecewa dan marah enggak? Saya rasa adalah hal yang sangat-sangat masuk akal ya. Bahkan teolog besar seperti C.S. Lewis kan marah kepada Tuhan ketika istrinya meninggal ya. Dan tentu saja itu adalah sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena kita berpikir, Tuhan betapa mudahnya Engkau untuk menolongku ya, lebih mudah dari membalikkan tangan. Kenapa enggak mau sih Tuhan? Dan itu bisa membuat tentu saja kita kemudian marah. Nah, kalau kita sedang marah, apa yang harus kita lakukan? Nah, next ya, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah bergumul dengan Allah. Jadi, dan ini merupakan sesuatu yang penting, karena itu kenapa subtema kita hari ini adalah bergumul dengan Allah. Memendam kemarahan sangat berbahaya. Kita tahu ya, kalau kita memendam kemarahan dengan sahabat kita, lama-lama kita bisa memusuhi ya, lama-lama persahabatan kita bisa menjadi putus. Memendam kemarahan sangat berbahaya. Memendam kemarahan kepada Allah juga sangat berbahaya. Saya pikir ya, kenapa ada orang yang di tengah-tengah misalnya kemalangan tahu-tahu tidak mau percaya kepada Allah, karena dia memendam kemarahan, dia tidak menyelesaikan kemarahannya dengan Tuhan, dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Tuhan.
Jadi supaya itu jangan terjadi, Bapak Ibu sekalian ya, kita perlu dengan jujur bergumul dengan Allah, termasuk mengakui kemarahan dan kekecewaan kita kepadanya. Tentu saja kita itu tidak seharusnya kecewa kepada Allah. Tapi kita adalah manusia yang imannya tidak sempurna. Allah tidak pernah berlaku tidak adil, tapi masalahnya saudara, kita bisa menganggap Allah berlaku tidak adil. Ayub saja orang yang begitu saleh menganggap Allah berlaku tidak adil terhadap dia, dan itu tentu saja memicu kekecewaan dan kemarahan. Nah, kalau sudah begitu, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya jangan pendam, kita datang pada Allah, kita datang mengatakan, Bapak, aku merasa kecewa sekali. Engkau mengatakan kalau aku atau kami taat, engkau akan memberkati. Aku sudah berusaha untuk taat, berusaha untuk melayani, tetapi lihat apa yang terjadi. Ya, saya rasa hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang sangat wajar, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ketika seperti itu, ayolah datang kepada Tuhan, curhat ya, kita keluarkan apa yang menjadi isi hati kita. Cuman satu yang saya minta, jangan kurang ajar ketika kita berbicara kepada Tuhan. Dia adalah Allah. Tapi kita boleh mengutarakan kepedihan kita, kekecewaan kita. Tapi tentu saja dengan bahasa yang sopan ya. Sama seperti kita kalau mau mengutarakan kekecewaan kita kepada atasan kita atau kepada orang yang lebih senior dengan kita, kita kan juga harus membahasakannya dengan bahasa yang sopan. Begitupun juga dengan Allah, tapi kita boleh jujur ya, dan sangat penting kita jujur menunjukkan kekecewaan dan kemarahan kita kepada Allah. Karena kalau demikian kita dapat belajar untuk lebih mengenal Allah dan bertumbuh dalam iman dan mengatasi kekecewaan serta kemarahan kita terhadap Allah. Karena yang bisa mengatasi itu cuma Allah sendiri. Ya, orang lain tidak bisa. Karena itu kenapa orang dalam kekecewaan besar, saudara, kita itu tidak usah memberi nasihat. Dia belum bisa mendengar. Bahkan dia bukannya tidak tahu ayat-ayat Alkitab, mungkin sekali dia tahu, tapi hatinya tidak bisa menerima. Dan yang dapat membuat hatinya menerima hanya Roh Kudus, hanya Allah yang kemudian dapat membuat dia kemudian bisa menerima keadaannya dengan baik. Ya, karena itu kalau ada teman kita juga yang kecewa dan marah-marah, ya mungkin seperti Ayub yang kemudian mengutarakan isi hatinya, kalau saya jadi teman-teman Ayub, saya akan berkata kepada Ayub, Ayub, ayolah kamu langsung berbicara, berdoa, bergumul dengan Allah, keluarkan semua kekecewaan dan kemarahanmu. Ya, jadi dalam hal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, next, memang ya saudara belum tentu Allah akan memberikan jawaban terhadap Allah apa yang kita tanyakan, dan sebenarnya kalau kita melihat kisah Ayub, ya Ayub itu pada dasarnya mau bertanya kepada Tuhan apa sih salahnya sampai Tuhan kemudian memberikan semua malapetaka itu kepada dia. Dan 2 minggu lagi kita akan melihat Allah tidak menjawab pertanyaan Ayub, tapi Allah menjawab dengan cara yang berbeda. Jadi memang mungkin Allah tidak akan menjawab apa yang kita tanyakan, karena Allah mungkin tidak akan menjawab secara spesifik ya. Lagi pula mungkin kalau menjawab pertanyaan kita tidak mengerti pertimbangan Allah, bisa salah mengerti ya. Karena itu nanti 2 minggu lagi kita melihat bahwa Allah memberikan jawaban yang umum yang bisa berlaku untuk semua orang, dan itu adalah jawaban yang juga tentu saja sangat berguna bagi kita. Ya, jadi memang belum tentu Allah akan memberikan jawaban terhadap apa yang kita tanyakan, tapi Allah pasti menjawab kita, ya, walaupun jawaban Dia mungkin berbeda dengan apa yang kita tanyakan. Tapi Allah akan membuat kita mengerti bahwa kita dapat percaya kepada Dia yang adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mengasihi kita. Dan ini dua yang perlu kita pegang. Dan pada intinya ini yang kemudian Allah katakan kepada Ayub, Dia Maha Kuasa. Dia ya punya kedahsyatan, kuasa, dan dia mengatur segala sesuatu. Ya, dia memelihara segala sesuatu, dan ini yang harus kita pegang. Dia Allah yang Maha Kuasa dan Dia mengasihi kita. Tapi untuk lebih jelasnya itu nanti 2 minggu lagi ya. Tapi saya mau kita melihat sedikit tokoh-tokoh Alkitab, karena itu next ya Bapak Ibu sekalian.
Tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa, Yeremia, Habakuk, serta banyak pemazmur bergumul dengan Allah ketika mereka tidak mengerti atau tidak setuju dengan apa yang Allah kerjakan. Jadi mereka berani datang kepada Allah menunjukkan bahwa mereka itu tidak setuju. Habakuk misalnya, apa ketika mendengar bahwa Allah mengatakan dia membangkitkan orang Kasdim yang tentu saja akan menghancurkan Yehuda, waduh Habakuk tidak senang sekali ketika mendengarnya dan Habakuk bertanya seperti ini. Ya, jadi kalau kita melihat Habakuk 1 ayat 13 misalnya. Habakuk 1 ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak tahan memandang kelaliman. Mengapa engkau memandang saja orang-orang yang berbuat khianat itu dan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya? Tuhan kok Tuhan diam aja sih? Ketika kejahatan menang, ketika nanti Babel menghancurkan Yehuda. Nah, saya tunjukkan misalnya pergumulan Daud di dalam Mazmur 13 ya. Mazmur itu banyak sekali mazmur ratapan dan di antara ratapannya juga adalah mereka mengeluh kepada Tuhan. Sehingga kalau kita melihat Mazmur 13 ayat 2 dan 3, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara, tersirat sudah ada kemarahan nggak? Sampai 4 kali, berapa lama lagi? Berarti Tuhan, aku tuh sudah nunggu loh ya. Aku sudah nunggu lama sekali. Kapan tuh Tuhan engkau kemudian akan bertindak? Mazmur 88 itu adalah satu-satunya mazmur di mana pemazmur masih berada di dalam kegelapan. Dan coba lihat apa yang pemazmur katakan kepada Allah. Ya, dan ini tentu saja dia menunjukkan sebenarnya dia kecewa dan marah terhadap Allah. Ya, saya bacakan Mazmur 88 ayat 7. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, di dalam kegelapan di tempat yang dalam. Telah kau taruh aku, berarti pemazmur mengatakan Tuhan yang menaruh dia. Aku tertekan oleh kobaran murkamu dan segala geloramu menindih aku. Telah kau jauhkan kenalanku dariku. Telah kau buat aku menjadi kejijikan bagi mereka. Aku terkurung dan tidak dapat keluar. Mataku sayu karena derita. Sepanjang hari aku berseru kepadamu ya Tuhan dan merentangkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang mati dan seterusnya? Bahkan di akhir daripada Mazmur ini, dia tetap mengeluh akan murka Tuhan. Ayat 17. Nyala murkamu menimpa aku, betapa mengerikan kau meremukkan aku, mengelilingi aku seperti banjir sepanjang hari, mengepung aku dari segala penjuru, sahabat dan teman telah kau jauhkan dariku, hanya kegelapanlah kenalanku. Ya, bahkan di dalam bahasa Ibrani-nya kata kegelapan adalah perkataan terakhir. Naomi mengatakan bahwa tangan Tuhan teracung terhadap dia dan dia berkata kepada orang-orang yang mengatakan Naomi sudah pulang. Naomi berarti manis, berarti diberkati dan dia berkata jangan menyebut aku Naomi, sebut aku Mara. Mara itu berarti pahit karena apa? Karena Tuhan dia telah memulangkan aku dengan tangan kosong. Jelas dia marah pada Tuhan ya, bahwa dia pergi dengan tangan penuh tetapi Tuhan memulangkan dia dengan tangan kosong. Bapak Ibu, tokoh-tokoh Alkitab bergumul dengan Allah ya. Mereka berani dengan jujur menunjukkan kemarahan mereka kepada Allah ketika apa yang terjadi itu tidak dapat mereka tahan ya atau tidak dapat mereka mengerti. Kehidupan ini tidak semudah yang kita pikirkan ya dan kehidupan juga tidak seindah yang kita inginkan, tidak selancar juga yang kita inginkan Bapak Ibu sekalian ya, sehingga menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan adalah hal yang menurut saya tidak terhindarkan. Kalau sekarang kita belum pernah kecewa dan marah, menurut saya tunggu tanggal mainnya ya, suatu waktu tuh itu kemungkinan besar itu akan terjadi ya ketika benar-benar kesulitan yang begitu besar dan Tuhan sepertinya tidak mempedulikan kita, pasti kita juga akan kecewa dan marah kepada Tuhan dan jalannya adalah Bapak Ibu sekali lagi jangan memendam.
Beranilah berkata kepada Tuhan, tunjukkan isi hati kita. By the way, saya bukan mengajak kita untuk marah pada Tuhan ya. Marah pada Tuhan adalah sesuatu yang tidak kita inginkan tapi terjadi. Betul nggak Bapak Ibu? Itu bukan sesuatu yang kita rencanakan, aku mau marah sama Tuhan. Bukan. Tapi itu adalah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Kalau memang sudah marah pada Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, kita harus membereskannya. Cara membereskannya bagaimana? Cara membereskannya adalah kita berani dengan jujur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan jujur, menyatakan kekecewaan dan kemarahan kita. Dia adalah Allah yang besar, dia mampu menangani kita. Orang lain tidak mampu, tapi Allah mampu menangani kita. Tapi kita harus mau juga jujur bergumul dengan perasaan kita, ya. Jangan kita menekan atau berpura-pura bahwa enggak, aku enggak marah sama Tuhan, padahal kita sedang kecewa dan marah, ya. Dan itu coba lihat tokoh-tokoh Alkitab dengan berani dan kenyataan begitu banyak pergumulan dari pemazmur, tokoh-tokoh Alkitab menunjukkan ya bahwa mereka kecewa dan marah pada Tuhan, berarti itu adalah cara Tuhan mau menangani ketika kita kecewa dan marah terhadap Dia. Oke, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu untuk pengajaran pada malam hari ini. Sangat memberikan banyak pelajaran iman kepada kami semua di dalam kami mungkin atau di dalam kita semua ya, meresponi setiap pergumulan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saya membuka untuk ruang pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara. Ada yang mau bertanya, mungkin boleh raise hand terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu Saudara yang enggan bertanya secara langsung, boleh melalui kolom chat ya untuk mengetik pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Ada? Wah, ini hebat sekali Bu malam ini Bu. Semua pada paham Ibu. Tapi kalau bertanya dianggap sedang marah sama Tuhan kali. Bu, mungkin sedikit nih ya Bu ya. Sejauh mana sih kita boleh bergumul, marah, mempertanyakan Allah? Tadi Ibu bilang, yang penting bahasanya jangan nggak sopan gitu loh. Nah, bahasa yang nggak sopan itu kayak apa ya? Apakah Ayub waktu dia mempertanyakan Tuhan, Bu? Dan kemudian kan sebenarnya Tuhan itu kan marah juga sama Ayub gitu kan? Apakah bahasa Ayub itu enggak sopan atau sebenarnya kalau dibaca itu kan sebenarnya bahasa Ayub mempertanyakan Tuhan itu kayak bahasa yang wajar gitu ya, orang yang sedang bergumul itu mengeluarkan unek-uneknya. Saya rasa bukan, perkataan Ayub tidak dianggap tidak sopan ya. Mungkin maksudnya seperti kalau kita marah kepada orang kan kadang-kadang kita itu memakai mungkin label-label yang kurang benar gitu loh ya. Tetapi kalau kita mengeluarkan isi hati kita dan kita menunjukkan kekecewaan, saya rasa itu tidak menjadi masalah ya. Tetapi ke arah jangan pertama mungkin jangan menuduh Tuhan yang tidak-tidak ya, tetapi juga gimana sih bicara kasar gitu loh Pak ya. Jadi maksudnya kita itu jangan bicara kasar, memang engkau Tuhan yang seperti apa gitu kan misalnya gitu. Tetapi kalau Tuhan kenapa engkau memperlakukan aku seperti itu, saya rasa itu bukan bahasa yang kasar ya. Itu lebih ke arah kita itu tidak mengerti kenapa sih Tuhan aku tuh sudah berusaha untuk mentaati engkau membiarkan semua malapetaka itu terjadi. Kalau saya bilang itu adalah kejujuran, itu bukan bahasa yang tidak sopan. Jadi maksud saya jangan berkata kasar. Ya, kita kan kalau marah dengan
pasangan kita juga kan beda. Kalau kita marah, kita fokus pada persoalan dengan kalau kita menyerang orangnya, itu kan sudah berbeda, Pak. Ya, belum lagi kadang-kadang marah kan segala kebun binatang keluar. Nah, itu kan kasar namanya, gitu loh, Pak. Oke, baik Bu. Thank you Bu. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja kalau kita kadang-kadang mempertanyakan Tuhan gitu ya, Bu ya. Kadang mungkin ada dorongan bisa marah juga dengan Tuhan gitu ya. Itu masih wajar gitu ya, Bu ya. Lah iya dong, kalau para nabi aja bisa marah sama Tuhan, apalagi kita kan? Ya enggak. Tahu enggak, Yeremia itu sampai mengatakan Tuhan itu sungai yang curang. Ya, Yeremia loh. Karena saya rasa saking dia tidak tahan dengan penderitaannya, dia mengatakan kalau Tuhan adalah sungai yang curang. Tuhan tidak marah, cuman menyuruh dia bertobat kalau masih mau dipakai Tuhan. Tapi di situ sebenarnya saya terharu. Itu saya bayangkan ya, kalau seorang bos dikatakan oleh bawahannya, kamu seorang bos yang curang ya, sungai yang curang, langsung di PHK kayaknya itu anak buahnya. Tapi Tuhan tetap mau memakai Yeremia, cuman menyuruh dia bertobat, jangan mengeluarkan kata-kata yang seperti itu, menduduh Tuhan curang loh. Ya, dan itu menunjukkan Tuhan mengerti sekali. Itu adalah perkataan karena dia sedang begitu sakitnya sehingga dia kemudian menuduh Tuhan itu sebagai sungai yang curang. Ya, jadi nabi-nabi juga bisa saking kesalnya kepada Tuhan mengatakan seperti itu. Tapi memang Tuhan suruh dia bertobat, iya dong, menuduh Tuhan curang itu kan salah. Sama seperti Ayub menuduh Tuhan berlaku tidak adil, dan itu juga salah. Tapi kan perhatikan, Tuhan tidak marah, cuman suruh, maksudnya, kamu salah loh ya, kamu tuh tidak boleh berkata seperti itu. Ya, tapi Tuhan mau menjawab, Tuhan bahkan tetap mau memakai Yeremia. Iya ya Bu ya. Oh ya Bu, ini karena belum ada yang bertanya nih, atau sudah ada dari Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya? Ya, Ada? saya mau tanya. Silakan Ibu Juyung. Malam Bu Ina, saya mau tanya dua hal ya. Satu, bagaimana kita peka terhadap Tuhan ya? Belajar pekanya. Bisa contoh, apakah pas kita mau keluar rumah, kita terantuk, jatuh. Apakah Tuhan bilang kamu jangan pergi? Dicontoh-contoh aja maksudnya ya. Terus kedua, ini terhadap pekaannya. Kedua, kalau teman kita lagi mengalami pergumulan berat atau lagi sedang berduka, ya, waktu yang tepat untuk menghibur dia itu kapan ya Bu? Apa kita biarkan dia untuk merenung dulu, menenangkan diri dulu. Nah itu waktu yang tepat tuh kira-kira kapan kita bisa datang gitu untuk menghibur gitu. Karena kadang-kadang kita tahu, aduh mau ngomong apa ya gitu. Itu kira-kira begitu Bu. Nah, memang kepekaan terhadap kepada Tuhan itu memang merupakan sesuatu yang sulit ya, dalam arti ya, Tuhan itu bisa menutup pintu, sepertinya menutup pintu adalah supaya menguji ketekunan kita ya, sehingga ini Tuhan mau itu kok kayaknya semua pintu banyak yang ditutup, atau memang Tuhan benar-benar nutup pintu gitu kan. Nah, itu adalah pergumulan kita masing-masing ya. Jadi dalam hal itu ya mungkin kita yang terus berdoa tuh, Tuhan ini maksudnya apa? Benar-benar Tuhan tutup pintu atau ini menguji aku mau bertekun apa tidak ya. Jadi dalam hal itu tidak ada formulanya ya. Itu juga adalah kita yang harus bergumul kepada Tuhan dan senantiasa bertanya. Tapi soal bagaimana supaya kita lebih peka ya. Tuhan itu sebenarnya analogi relasi kita dengan Tuhan itu sering sekali terdapat di dalam relasi manusia. Kalau kita ya misalnya kita dekat dengan seorang sahabat atau pasangan kita, sering sekali ketika sebuah kejadian, ketika kita langsung bisa ngerti kira-kira sahabat kita itu atau pasangan kita itu akan bereaksi seperti apa. Ya enggak? Ketika kita semakin mengenal dia. Nah, saya percaya begitupun juga relasi kita dengan Tuhan ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita bisa membayangkan kira-kira jawaban Tuhan itu apa. Ya, apa yang akan Tuhan lakukan. Ya, jadi dalam hal itu ya, berarti memang kita perlu membina ya relasi kita dengan Tuhan. Nah, waktu untuk menghibur, terutama semakin sebenarnya kepedihan seseorang itu besar, semakin jangan cepat menghibur. Biar
mungkin beberapa bulan, biarkan dia bergumul dengan Tuhan. Kalau dia bertanya tentu saja kita boleh menjawab, tapi jangan memberikan nasihat yang tidak diminta. Ya, karena dia bisa dengar. Karena pada waktu itu dia sedang marah, ya. Kalau kita menghibur dia kan kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya itu adalah untuk kebaikan kita, dia akan menganggap kita sama sekali tidak mengerti dia kan. Kamu enak aja, kamu tidak mengerti betapa hancurnya hatiku, betul enggak? Ya, jadi memang, jadi semakin intinya semakin kepedihan seseorang itu besar, semakin kita jangan memberikan nasihat yang tidak diminta. Ya, jadi mungkin biarkan itu, dan kalau kemudian dia mulai mau membicarakannya atau apa, ya, baru kita kemudian memberikan atau menjawab pertanyaan. Nah, seperti saya katakan, kita terbalik ya. Semakin melihat seseorang bersedih, malapetaka, kayaknya kita harus kasih firman nih. Tapi saudara, pada waktu itu bukan soal dia tidak ngerti firman, hatinya tidak bisa menerima. Dan untuk hatinya bisa menerima, hanya Roh Kudus yang bisa menghibur dia. Ya. Oke, makasih Bu Ina. Oke. Silakan Ibu Justina. Malam Santau. Bu Ina, tadi saya mendengar bahwa 2 minggu yang maksudnya next lesson ya, pelajaran yang akan datang, kita akan mendengar bahwa jawaban Tuhan itu adalah umum gitu ya. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Jadi saya juga langsung berpikir tentang Yeremia, di mana saya rasa enak sekali ya kalau jadi Yeremia ya, dia berkata bahwa Tuhan adalah sungai yang curang dan Tuhan bisa dengan jelas notify bahwa kamu harus bertobat nih kalau masih mau dipakai gitu ya. Kalau saya jadi anak Tuhan, saya maunya yang jelas Bu, gitu loh. Gitu ya. Maksud saya, Ibu bisa kasihkan beberapa contoh. Tadi waktu Ibu bisa menjawab pertanyaan Bu Ciyung, saya juga gaps ya bahwa perlunya ada relasi kita mengenal Tuhan, sifat-sifat Tuhan, kemudian hati Tuhan, firman Tuhan ya. Tapi sebagai seorang personil yang punya karakter tertentu, cara dia dibesarkan, latar belakang dia, kita kan terbawa bagaimana kita kepintaran seseorang menghadapi tekanan dan dia tajam, mengerti. Itu kan jadi terbatas ya Bu ya. Gitu ya. Dari saya pikir kita sering melihat bahwa seseorang di dalam tekanannya itu, orang mungkin bahasa umumnya tidak ada pikiran yang jernih gitu. Apalagi tidak mendapat pertolongan gitu ya. Jadi bagaimana dia itu benar-benar bisa di dalam pergumulan itu mengenal kebenaran yang Tuhan inginkan di dalam pergumulan dia gitu loh Bu. Ibu ngerti maksud saya ya? Tuhan itu punya caranya sendiri. Nah, tentu saja kalau mengenal kebenaran kan seharusnya kita ya selalu belajar untuk mengenal kebenaran Tuhan dong, betul enggak ya? Sehingga kan tidak perlu nunggu kalau kita sudah itu. Tapi bagaimana Tuhan menjangkau kita? Aduh, Tuhan punya caranya sendiri deh, Bu. Kita manusia mungkin tidak itu. Nah, saya berikan ini adalah benar-benar terjadi pada saya ya. Itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Saya dulu kan kuliah di Kanada dan saya jadi Kristen ketika di Kanada, dan juga ada KTB sehingga saya punya 2 sahabat yang dekat, itu bagian KTB kami. Tapi kan zaman kuno dulu kan harus surat menyurat, kan nggak seperti kayak sekarang bisa email. Awalnya surat menyurat, akhirnya kan males karena kan surat aja kirim aja bisa 2 minggu baru sampai. Ya kalau dia langsung jawab belum nanti ya. Jadi dari kita nyuratin sampai jawab lagi bisa 1-2 bulan baru akhirnya ya biasa berhenti nggak nyurat-menyurat. Dan suatu waktu saya berada di dalam kesedihan yang besar gitu ya, dan boleh katakan saya marah dengan Tuhan. Tahu-tahu saya menerima surat dari dia, dan Ibu tahu apa yang dia katakan? Ina, what happens to you? Dia mengatakan, aku merasa Tuhan itu menyuruh aku mendoakan kamu. Apa yang terjadi sama kamu? Aduh, hancur hati saya. Saya langsung kemudian balik lagi kepada Tuhan. Tadi kemarahan kepada Tuhan itu langsung sirna. Tuhan itu punya caranya. Ya, sesuatu yang sangat sederhana.
Tetapi Tuhan itu mengerti sekali bagaimana menangani kita anak-anaknya. Dan setiap kita pasti Tuhan akan menangani dengan cara yang berbeda. Karena Tuhan tahu sekali ini nih yang bakal berhasil nih dengan anak ini. Tapi percayalah, Tuhan bisa menangani. Jadi jangan berkata, aduh gimana menangani? Bisa menangani ya, kita tidak mampu, tapi Tuhan bisa menangani. Dan cara Tuhan menangani coba lihat, sederhana sekali, cuman satu surat. Tetapi bagi saya surat itu menunjukkan Tuhan berkata, Ina, aku tuh peduli dengan kamu. Aku tahu apa yang kamu kesalkan dan apa yang kamu marahkan. Tapi aku peduli dengan kamu. Dan bagi saya itu adalah sesuatu yang begitu menyentuh hati saya. Dan jadi Tuhan itu bisa dengan caranya yang sangat sederhana sebab berbicara kepada kita. Gimana Ibu Justina? Ya, saya mengerti sih penjelasannya meskipun tidak terlepas rasanya kalau kita bergumul kan pengen cepat-cepat jelasnya mau apa sih gitu kan, nanti endingnya seperti apa sih gitu ya. Tapi ya kembali lagi ya Bu ya, sama contoh kita harus percaya bahwa Tuhan punya kuasa ya. Dia eh, dia punya caranya berbicara pada kita Ya, dan punya itu caranya. pasti ya. Mm-mm. Betul, betul. Jadi ya kita enggak tahu karena kan Tuhan akan menangani setiap orang berbeda ya. Tapi ya Ya, pasti Tuhan tahu kita anak-anaknya, mana mungkin dia tidak tahu bagaimana menjangkau kita. Dia pasti tahu bagaimana menjangkau. Ya. Nah, Bu, mungkin melanjutkan ya, Bu ya. Kalau boleh tanya sedikit, Bu nih. Eh, Sebenarnya berapa lama sih Ayub itu menderita, Bu? Nggak tahu tuh Pak. Ya seenggaknya saya rasa berminggu-minggu karena kan 1 minggu dulu ya enggak ya. Maksudnya temennya aja punya butuh waktu kan untuk datang. Sesudah datang 1 minggu kan sebelum nanti mereka berdebat juga kagak tahu berapa lama lagi. Wah saya rasa ya seenggaknya berminggu-minggu sih Pak. Apakah itu mungkin juga ada waktu yang lama gitu, Bu? Sangat lama? Bertahun-tahun gitu kayaknya enggak kayaknya ya karena kan sepertinya begitu teman-teman yang lain datang ya tidak lama kemudian Tuhan memulihkan kelihatannya sih ya maksudnya mungkin penyakitnya juga Tuhan sembuhkan terlebih dahulu loh sudah itu kan kemudian kelihatannya Tuhan memulihkan berdasarkan bantuan dari teman-temannya saya rasa sih berapa minggu sih kayaknya sih kalau bertahun-tahun mungkin enggak ya. Jadi begini Bu, tadi kan Ibu bilang pentingnya bergumul dengan Tuhan gitu ya, datang berdoa bergumul dengan Tuhan dan mungkin juga tidak sedikit orang yang di pergumulannya itu panjang banget, lama banget gitu Bu. Bertahun-tahun mungkin dia bergumul dengan kondisi sulit itu gitu loh Bu. Nah, kalau boleh Bu sedikit nasihat gitu ya dari Ibu, bagaimana sih kita membangun hidup ini untuk keluar dari problema kita untuk sampai tidak terpuruk dengan begitu lama gitu loh Bu. Nah, saya pikir salah satu hal kenapa kita bergumul lama karena kita kagak mau terima keadaan kan. Gitu ya. Ya tidak semua kita akan dipulihkan seperti apa yang kita mau. Seperti Ayub begitu enak aja sudah itu 2 kali lipat begitu kan tidak seperti itu. Mungkin saja penyakit yang kita derita tidak akan membaik, tapi kita akan memburuk sampai akhirnya meninggal. Jadi saya rasa langkah pertama adalah kita harus menerima bahwa ini adalah bagian dari hidup kita sekarang dan kita sekarang bergumul bagaimana kita kemudian menangani. Saya rasa kenapa orang banyak bergumul lama sekali ya karena tidak mau menerima. Ya bahwa keadaan harus membaik seperti yang apa aku inginkan, tapi kan kenyataannya, apalagi soal penyakit, setiap kita pasti bakal mati. Jadi ada waktunya di mana penyakit kita tidak akan membaik, yang ada adalah memburuk sampai kemudian kita meninggal. Nah, sekarang apakah kita kemudian bisa sampai titik, oke deh Tuhan, aku tahu kelihatannya aku tidak akan sembuh ya, dan sekarang aku bukan lagi mau berdoa supaya Tuhan menyembuhkan, tapi aku mau berdoa supaya Tuhan mempersiapkan aku menghadapi hari-hari terakhirku dengan penuh kemenangan supaya bisa memberikan kesaksian kepada orang lain bukan saja bagaimana aku hidup tetapi bagaimana aku menjalani hari-hari terakhirku. Dan saya rasa tapi itu kan butuh pertama menerima
oke Tuhan, sepertinya aku sudah tidak akan sembuh. Nah sekarang bisa nggak kita menerima itu? Cuman itu kan nggak gampang. Iya, tapi kan sekarang kalau memang itu adalah realitas, sudah berbulan-bulan kita bergumul dan keadaan tidak membaik, ya, ya mungkin itu adalah salah satu opsi yang harus kita pikirkan, ya. Apa Tuhan itu sedang mau mengajarkan aku ini, ya? Dan kalau dia tidak mau menerima, ya berarti sampai matinya pergumulan itu tidak akan selesai, kan, Pak? Iya sih. Oke, thank you Bu untuk sharingnya. Bu, ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Malam Bu Ina mau nanya, pada saat kita bergumul berat, orang-orang akan menghibur dengan mengatakan bahwa waktu akan mengobati. Benar hanya melewati saja kita bisa menerima pergumulan kita tanpa melakukan apapun gitu loh, berjuang apapun sepertinya gitu ya, waktu akan mengobati. Ya udahlah, pasrah kayak gitu ya. Saya rasa waktu akan mengobati bukan berarti kita tidak melakukan bagian kita, ya. Dan memang secara umum, ya, karena itu kan dikatakan kepedihan kehilangan orang 1 tahun pertama itu adalah yang paling krusial, paling sulit, ya. Tahun kedua sudah mendingan. Tapi kalau kita tidak menyelesaikan atau kita tidak menyelesaikan perkabungan kita, itu bisa nanti berkepanjangan loh. Malahan kita jadi sakit dan sebagainya. Jadi kita memang secara umum waktu itu akan lebih membuat itu tidak menyakitkan, ya. Tetapi kita perlu juga bisa menerimanya. Bisa, kalau orang bilang, menyelesaikan perkabungan kita. Jangan membuat perkabungan itu berlarut-larut jadi bertahun-tahun, itu kagak selesai-selesai. Jadi makanya nasihat orang tuh harus ada itu loh. Kita berani menyelesaikan bahwa kita harus menerima, ya, bahwa memang orang yang kita kasih itu sudah tidak ada, dan sekarang kita harus belajar menata kehidupan kita tanpa dia. Jadi itu merupakan suatu PR yang tentu saja PR besar yang harus kita lakukan, ya. Kalau kita terus tidak mau terima dan terus masuk di dalam mengasihani diri, misal dalam itu bisa berlarut-larut. Jadi bukan berarti kita cuma diam dan nanti waktu akan menyembuhkan sendirinya, tidak, ya. Kita melakukan bagian kita, dan kalau kita sudah melakukan bagian kita, memang waktu kemudian bisa membuat kepedihan itu tidak setajam, ya, di dalam tahun pertama. Oke, thank you Bu. Bapak Ibu, apakah ada yang masih mau bertanya, Bapak Ibu? Ada? Mungkin ini terakhir Bu, pertanyaan yang ada di saya. Bu, kalau di PL itu, walaupun Ayub dikatakan ini sebelum zaman Musa, ya, Taurat ada gitu ya. Nah, kalau setelah zaman Musa itu kan ada konsep PL itu taat diberkati, tidak taat dikutuki, gitu ya Bu. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa memahami kondisi ini gitu loh Bu. Jadi kan kalau waktu Ayub dikatakan orang saleh, dikatakan ketika dia jatuh dalam penderitaan gitu ya, awal-awal dia masih bisa memuliakan Tuhan juga, masih bisa memuliakan Tuhan, tapi lama-lama dia kayaknya sulit juga untuk menerima statement awalnya gitu ya, sampai akhirnya dia mempertanyakan, Tuhan, aku udah taat gini, kenapa kok aku sekarang kayak dikutuki. Dan ini kan yang tadi Ibu bilang, respon banyak orang ya yang seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami kondisi ini gitu loh, di tengah kenyataan juga terkait dengan kedaulatan Allah, ya, terkait dengan kedaulatan Allah. Bagaimana hari ini kita semua Bu bisa menerima kondisi ini, bahwa di dalam kondisi sulit pun ada kebaikan Allah yang terkandung di dalamnya, supaya kita ya tidak jatuh kepada yang tadi itu, selalu mempertanyakan Allah dengan sangat gitu loh, menuntut bahkan.
Nah, kalau saya mengatakan itu kan memang prinsip utama Allah ya. Kalau kita taat akan diberkati, kalau tidak taat akan dikutuk dalam arti dihukum. Nah, sebenarnya Ayub kan bukan dihukum Tuhan. Ayub itu diberkati di mana Tuhan mau supaya imannya bertumbuh. Jadi kan jelas Ayub tidak dihukum. Cuman memang cara Tuhan menumbuhkan iman itu loh. Konsep kita kok sepertinya dihukum gitu kan. Jadi dalam hal itu makanya kita juga harus mengerti bahwa keburukan yang terjadi pada kita belum tentu itu adalah hukuman Tuhan. Nah, kalau itu adalah pembentukan Tuhan, ya kita harusnya menerimanya dengan bersyukur ya, bahwa Tuhan itu melihat bahwa kita itu mau dipakainya, jadi kita mau dinaikkan kelas, karena itu kemudian diberikan ujian. Nah, sebenarnya kalau dihukum juga kita harus bersyukur, karena kan tujuannya supaya kita cepat-cepat bertobat dan tidak menjadi semakin berdosa ya. Jadi dalam hal itu ya menurut saya apapun yang terjadi kita harus menerimanya dengan ucapan syukur. Dan itu yang Paulus katakan. Karena tujuan Tuhan selalu baik di dalam memberikan yang buruk tersebut. Tujuan Tuhan itu selalu baik. Ada pelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kalau kita berdosa, pelajarannya supaya kita bertobat. Kalau bukan karena dosa, berarti Tuhan itu sedang membentuk kita supaya kita semakin siap dipakainya. Ya, bisa dipakainya dengan lebih. Karena itu menurut saya harus punya konsep bahwa kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Tapi kemudian kan kita kan kagak ngerti ini kenapa ya kita bergumul dengan Tuhan deh. Tuhan, aku tahu pasti ada rencana Tuhan. Tolong deh berikan aku kepekaan apa sih Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu sedang ajarkan kepadaku. Nah, saya rasa itu yang perlu kita pegang ya, apapun itu. Kan ingat, first cause-nya pasti Tuhan. Entah itu hukuman, entah itu pembentukan, pasti ada pelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ayolah bergumul dengan Tuhan. Tuhan, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Ya, kepadaku. Sehingga kalau sudah begitu kan kita kemudian mulai punya mindset yang lebih positif terhadap penderitaan. Begitu kita mempunyai mindset yang lebih positif mengenai penderitaan, penderitaan itu rasanya sudah berkurang. Ya enggak? Kita itu kenapa bisa sangat sedih karena kan apa? Sudah berpikir kenapa aku menderita, sudah tuh berpikir Tuhan sedang murka atau Tuhan tidak peduli lagi dengan aku. Tapi kalau kita punya mindset yang benar ya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan itu adalah karena Dia mengasihi aku dan Dia melakukan untuk kebaikanku supaya semakin serupa dengan Kristus. Nah, kita kemudian bisa melihat penderitaan kita dengan kacamata yang lebih positif dan saya rasa itu yang sangat penting. Melihat penderitaan dengan kacamata positif. Apakah itu sebagai akibat dosa kita pun itu positif. Tuhan menghajar anak yang dikasihinya. Berarti Tuhan mengasihi aku tuh, makanya aku dihajar. Ya enggak. Jadi kita perlu melihat semua kesulitan yang terjadi pada kita dengan kacamata yang positif dan saya rasa itu akan sangat menolong. Ya, berarti di dalam setiap pergumulan tuh penting sekali ya Bu, bisa mampu berefleksi, Tuhan kau sedang ingin mengajarin apa, menegur apa, mengingatkan apa gitu ya. Dan kemudian bagaimana menguatkan iman untuk bisa mensyukuri keadaan itu. Ternyata Tuhan sedang ingin membentuk kita gitu ya Bu ya, membangun satu iman yang tangguh dan cara berpikir yang tepat ya. Oke, thank you banget Bu. Oke, ini ada yang raise hand Bu, minta waktu sedikit lagi ya Bu ya. Silakan Hadi. Ya, malam Bu Ina, mohon maaf off cam lagi ya. Bu Ina, tertarik pembicaraan terkait dengan teman-teman Ayub ya. Kalau dilihat kan tadi kan 7 hari lamanya mereka sama-sama berkabung dan diam gitu ya, dan akhirnya mereka mengeluarkan pendapat dan mungkin yang dimaksud adalah berusaha menguatkan Ayub gitu ya. Ini dari perspektif teman-teman ya Bu yang ingin kutanyakan. Kan terkadang kita kan ada saatnya harus menegur kalau teman kita salah gitu ya, baik dalam keadaan apapun begitu ya. Nah, bagaimana kita harus punya hikmat Tuhan ya Bu. Kan kalau di tadi pemaparan Ibu, aku coba merefleksi ya. Sepertinya teman-teman Ayub pun mengerti konsep Allah yang maha baik, maha penyayang dan maha adil begitu ya. Nah, bagaimana kita akhirnya harus menyadari bahwa kita nggak boleh nih seperti teman-teman Ayub yang akhirnya berujung kepada sesuatu yang tidak baik, malah menjatuhkan, malah membuat
Ayub makin terpuruk, marah dan lain sebagainya. Gimana Bu sebagai perspektif kita sebagai teman-teman Ayub? Terima kasih Bu. Dalam hal ini yang teman-teman Ayub tidak tahan adalah perkataan Ayub ya, perkataan Ayub yang mempertanyakan kebaikan Tuhan dan sebagainya. Tapi saudara, dalam hal ini ya, orang itu kalau sudah sedang sakit ya, dan sakit yang parah, kan kata-kata dalam kemarahan itu bisa dimengerti kenapa seperti itu. Karena itu kalau kita tahu seperti Ayub, dia tuh dalam kepedihan, dia mengatakan kata-kata yang kita tahu bisa membuat kita marah, mungkin saya akan berkata gitu, kamu kalau ngomong begitu dengan aku takutnya aku nggak tahan dan nanti aku jadi seperti teman Ayub tuh memarahi kamu. Jadi lebih mending ya kamu langsung tuh datang pada Tuhan, menyatakan kekecewaan dan kemarahan kamu. Jangan kemudian menyatakannya kepada aku seperti itu, takutnya aku kagak tahan tuh. Atau ya kalau kita memang itu kita belajar untuk jangan mendengar perkataannya dalam arti, oh ini mah teologi kamu salah atau apa, tapi ingat itu jeritan hatinya, itu adalah jeritan minta tolong. Jadi saya rasa pada waktu itu bukan waktunya mengkoreksi teologinya gitu loh. Ya, jadi itu adalah fokus yang salah kalau kita sedang berfokus pada teologinya. Karena hatinya yang sedang menjerit dan hatinya itu yang sedang terluka. Jadi saya rasa dalam hal ini kan bukan sesuatu sepertinya dia melakukan dosa yang dia perlu bertobat. Tapi kan ini harus kita lihat sebagai perkataan orang yang sedang dalam kesakitan. Jadi dalam hal itu jangan mendengar cuman kata-katanya, lihat hati di balik kata-kata yang menjerit tersebut. Itu adalah teriakan minta tolong, dan itu yang sering terjadi sebenarnya ya. Teriakan minta tolong itu sering dikeluarkan dengan kata-kata yang menyakiti kita. Dan kalau kita bisa mengerti bahwa itu sebenarnya teriakan minta tolong, mungkin kita jangan terlalu berfokus pada kata-katanya, tapi coba berfokus pada orangnya. Oke, baik Bu Ina, terima kasih. Oke, Hadi, ya mungkin apa yang ditanyakan sama Civivi juga sepertinya sudah terjawab ya melalui dua penjelasan Ibu Ina terakhir ya. Terakhir ini Bu, ada satu lagi, mungkin ini yang minta Ibu untuk bisa memberikan penjelasan Bu. Kira-kira bagaimana Ayub bisa tahu Bu bakal akan ada kedatangan Yesus si penebus? Nah, sebenarnya sesudah kejatuhan manusia, Kejadian 3 ayat 15, Tuhan sudah menubuatkan tentang Mesias. Ya, jadi jangan heran kalaupun belum ada Musa, Ayub dan lain-lain bisa sudah tahu ada seorang Mesias. Nah, bagaimana Allah berbicara kepada mereka ya nggak ngerti lah ya. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat Kejadian 3 ayat 15 ya, itu adalah ayat yang sangat penting. Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Jadi kenapa Tuhan perlu mengadakan permusuhan? Karena kalau Tuhan tidak mengadakan permusuhan, semua manusia itu menjadi pengikut iblis. Jadi Tuhan mengadakan permusuhan dan 3 level. Pertama antara si ular yang mewakili iblis dengan si perempuan yang kita tahu nanti namanya Hawa. Level kedua adalah antara keturunanmu dan keturunannya. Tentu saja ini maksudnya keturunan rohani, karena iblis adalah malaikat yang jatuh dan malaikat tidak mungkin punya keturunan fisik. Jadi intinya semua manusia secara fisik keturunan Adam dan Hawa, tapi seluruh manusia sekarang dibagi menjadi 2 garis keturunan. Keturunan ular artinya keturunan iblis, yaitu keturunan orang tidak percaya, yang nanti diwakili oleh keturunan Kain, dan keturunan perempuan intinya adalah keturunan orang percaya. Tapi level ketiga, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremuk tumitnya. Sebenarnya secara harafiah adalah dia laki-laki. Inggris adalah he shall bruise your head and you shall bruise his heel. Ya, jadi dia yaitu Mesias, dia akan menghancurkan kepalamu dan kau akan menghancurkan tumitnya. Karena itu dilihat bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu adalah Injil pertama. Tuhan sudah menubuatkan tentang Mesias. Ya, jadi memang Tuhan sudah menjanjikan tentang Mesias. Memang belum ada Musa, jadi belum tertulis. Tapi kan Tuhan bisa mempunyai atau pengajaran-pengajaran yang walaupun kita tidak tahu bagaimana Tuhan mengajarkan sebelum ada Musa, ya. Tapi kan Tuhan mungkin mengajarkan ini juga kepada misalnya Ayub ya dan teman-teman. Ya, tapi intinya sebenarnya Tuhan itu sudah menjanjikan Mesias kepada Adam dan Hawa.
Oke, thank you banget Bu. Cukup jelas untuk pemaparannya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di akhir sesi ya, Bapak Ibu Saudara. Kita semua saya percaya pasti sangat diberkati oleh PA kita malam hari ini ya, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, PA kita ini ada sekali lagi, yaitu di minggu yang terakhir ya, Selasa yang terakhir tanggal 25 Juni nanti. Minggu depan itu kita tidak ada. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara ya, kembali untuk kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini, kita belajar ya, bagaimana kita boleh melihat betapa pentingnya sebenarnya iman kita hari ini, hari lepas hari itu diteguhkan, dikuatkan, menyadari hari-hari kita ini hari-hari yang sulit, sehingga kita butuh sekali kekuatan dan pertolongan Tuhan di dalam menghadapi hari-hari sulit ini, agar kita tidak menjadi terpuruk dan putus asa dan menderita dengan sangat gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tadi Bu Ina sempat ngomong tuh, tinggal tunggu tanggal mainnya ya, tinggal tunggu. Serem Bu sebenarnya. Tunggu tanggal main, ini bukan tanggal main yang enak, ini tunggu tanggal main yang nggak enak. Tetapi ya memang itulah kehidupan ya Bu ya. Kita tidak bisa tahu kapan masalah itu datang, tapi bagaimana kita siap untuk menghadapi setiap situasi itu sangat tergantung dengan iman kita ya Bu ya, dan relasi kita dengan Tuhan. Oke, thank you Bu sekali lagi, mewakili gereja, mewakili jemaat Tuhan GMI Immanuel, hamba Tuhan majelis gitu ya Bu, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk boleh melayani kami semua. Boleh dong Bapak Ibu Saudara kita memberikan aplaus baik secara langsung maupun melalui ya emoticon yang ada di ini ya. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, sebelum tutup Bu, bolehkah memberikan satu statement penutup untuk kami semua Bu? Oke. Tuhan itu sudah memberikan jalan bagaimana kita sebenarnya mengatasi pergumulan kita, ya. Dan salah satu yang sangat penting adalah kita berani berelasi dengan Tuhan itu secara jujur, termasuk bertanya, ya, bahkan mempertanyakan kenapa Tuhan melakukan seperti itu, termasuk berani menunjukkan kekecewaan dan kemarahan kita kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang besar, Dia tahu bagaimana menangani. Mungkin satu analogi ya, kalau anak kita marah kepada kita, kita mau dia berani datang dan menyatakan kenapa dia marah atau dia memendam. Saya percaya orang tua yang baik mau supaya anaknya berani datang memberitahu kenapa dia marah. Apalagi Bapa kita di surga. Ya, jadi pasti Bapa kita di surga mau kita itu berani datang ketika kita kecewa atau marah kepada Dia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan dipendam, itu sangat berbahaya ya. Datanglah kepada Tuhan dengan jujur menunjukkan ya perasaan kita kepada Dia. Ya, bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah Bapa yang baik yang bisa sangat mengerti kita. Maka mari kita selalu berani datang sama Tuhan. Oke, sekali lagi Bu, terima kasih. Dan kita akan menutup PA kita malam hari ini, dan kita akan berjumpa kembali 2 kali Selasa ya yang akan datang. Bolehkah meminta dengan hormat Chang Semu untuk bisa menutup kita di dalam doa? Chang Semu. Semu. Apakah memungkinkan? Oh. Oke. Bapak, terima kasih dengan firman Tuhan, Engkau melalui hamba-Mu berkata-kata menjelaskan lebih jelas lagi di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan. Kami memilih Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kasih, Maha Esa dalam kehidupan kami. Satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan kami
dapat hidup yang kekal. Kami sungguh bersyukur. Firman-Mu indah. Perjalanan kami kadangkala kami rasa tidak indah. Tetapi karena di dalam kehendak Tuhan, tangan Tuhan yang tidak pernah pendek, tidak menolong kami. Dan saat ini kami sadar, diri kami banyak kekurangan. Tetapi di dalam Tuhan kami akan disempurnakan. Berikan kami beriman di perjalanan kami masih hidup ini. Terima kasih Bapa melalui hamba-Mu pada malam ini, melalui kitab Ayub, sudah berbicara pada kami. Kira Tuhan, Engkau tuntunlah langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menyertai dan kami. Tambahlah iman pada kami, dan tambahlah hati yang kami lebih cinta, lebih sungguh hidup di dunia ini. Kami menjadi terang Tuhan, dapat membawa lebih banyak orang melalui kehidupan kami, kesaksian dan iman kami. Mereka dapat melihat bahwa Yesus Kristus satu-satunya memberikan kami jalan, berikan kami hidup. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Kiranya Tuhan berkati semua yang kami sudah dengar. Kami tidak membuangkan, kami tidak melupakan, tetapi kami mau pegang dengan erat dan Tuhan memberkati. Roh Kudus selalu bekerja dalam hati kami. Bantulah kami rendah hati dapat mendengarkan, dapat melihatkan perjalanan Tuhan yang izinkan kami melewati. Itu semua baik dan baik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Thank you semua. Tuhan berkati Ibu Ina, Bapak Ibu semuanya.